Untuk mendapatkan produk ilmiah seperti prinsip, konsep, fakta, teori, hukum, perlu melalui langkah-langkah sistematis yang disebut metode ilmiah. Langkah pertama adalah merumuskan masalah. Masalah dapat ditemukan dari kejadian yang terjadi berulang maupun kejadian menarik yang menimbulkan pertanyaan mengapa kejadian tersebut dapat terjadi. Perumusan masalah biasa menggunakan kalimat tanya. Langkah yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung, melakukan wawancara dengan pakar atau orang yang berkaitan, maupun dengan mempelajari hasil penelitian sejenis. Langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, maka peneliti dapat merumuskan jawaban sementara. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus diuji kebenarannya melalui data hasil eksperimen. Langkah yang keempat adalah eksperimen atau penelitian. Dalam melakukan penelitian, perlu diketahui variabel penelitian sehingga didapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan yang diharapkan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang diubah oleh peneliti sehingga menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel lain atau yang mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat merupakan variabel yang diukur dalam penelitian, di mana perubahannya disebabkan oleh berubahnya variabel bebas. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikondisikan sehingga perubahan pada variabel terikat hanya disebabkan oleh variabel bebas saja. Sebagai contoh, suatu eksperimen bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan bunga sepatu. Karena di sini yang memberikan pengaruh adalah cahaya matahari, maka variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Kemudian, yang diukur adalah pertumbuhan bunga sepatu, maka variabel terikatnya adalah pertumbuhan bunga sepatu. Dapat diukur dari tinggi tumbuhan misalnya. Kemudian, variabel kontrol yang harus dibuat sama agar yang mempengaruhi pertumbuhan bunga sepatu hanya cahaya matahari, antara lain bisa jenis tanah, pupuk, ataupun volume air penyiraman. Langkah yang kelima adalah analisis data. Data hasil eksperimen kemudian diolah lagi agar menjadi lebih sistematis. Data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, bisa juga menggunakan program komputer. Langkah yang keenam adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan didapat dari hasil analisis data eksperimen dan pengujian hipotesis. Apabila kesimpulan yang didapat sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima. Sedangkan apabila kesimpulan yang didapat tidak sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis ditolak. Yang terakhir adalah publikasi. Publikasi berarti menginformasikan kepada khalayak ramai tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Publikasi dapat dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian maupun menerbitkannya dalam jurnal ilmiah. Demikian penjelasan tentang metode ilmiah. Karena ilmu kimia erat kaitannya dengan eksperimen di laboratorium, pelajari juga pengenalan alat laboratorium dan keselamatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat.